8 tahap kerja ke Korea lewat program G2G Korea. 1. Tahap ujian. Kamu harus ikut ujian IPS topik yang diselenggarakan oleh BP2MI dan harus dinyatakan lulus supaya kamu bisa dapat sertifikat IPS topik. Karena sertifikat IPS topik ini adalah tiket untuk kamu bisa kirim berkas lamaran kerja ke Korea. Ujian IPS topik ada 2 tahap. Tahap yang pertama, tes reading, listening, dan tes fisik. Tes fisiknya lebih cenderung ke diukur tinggi badan, berat badan, dan tes buta warna. Tahap yang kedua, tes kemampuan khusus, interview, dan tes fisik. Tes fisiknya lebih ke diukur kekuatan punggung dan genggaman tangan. Jadi bisa dibilang ujiannya tuh ada 2 kali dan dua-duanya harus dinyatakan lulus. Kalau tahap 1 enggak lulus, kamu nggak bisa lanjut ke tahap yang kedua. Otomatis kalau kayak gitu kamu nggak bisa dapat sertifikat. Tapi kalau kamu bisa lulus keduanya, kamu bisa dapat sertifikat IPS topik. Setelah dapat sertifikat, kamu harus medical check up tahap 1 dan mengumpulkan semua berkas lamaran untuk di-sending ke HRD Korea. Untuk medical check up tahap 1 ini, rumah sakitnya tidak ditentukan oleh BP2MI, tapi BP2MI memberikan kurang lebih 120 daftar rumah sakit di Indonesia yang bisa kamu datangi untuk dilakukan medical check up tahap 1. Jadi kalau medical check up tahap satunya ini tidak dilakukan di rumah sakit yang tercantum di daftar ini, kamu tidak bisa kirim berkas lamaran kerja ke Korea. Tahap yang kedua, kirim berkas lamaran ke Korea. Kirim berkasnya dilakukan oleh kamu sendiri melalui website siskop2mi.bp2mi.go.id. Kirim berkasnya tidak dipungut biaya ya, gratis. Jika berkas lamarannya sudah diupload, pemerintah kita, BP2MI, akan memproses data atau berkas lamaran kerja kamu ke HRD Korea melalui sistem IPS. Tahap yang ketiga, berkas lamaran kamu diterima oleh HRD Korea. Keempat, turun kontrak kerja atau istilah populernya turun SLC. SLC itu singkatan dari standar labor kontrak. Kelima, pengiriman SLC dari perusahaan di Korea ke Indonesia. 6. Penandatanganan kontrak kerja. Untuk tahap 5 dan 6 ini, bentuknya adalah non-fisik atau digital. Di tahap ini, kamu bakal melakukan medical check-up tahap 2 dan preliminary education. Untuk rumah sakit dan lokasi preliminary education-nya ini ditentukan oleh BP2MI. Kamu bisa mengetahui lokasi rumah sakit dan tempat preliminary education-nya di mana itu hanya melalui pengumuman yang diberikan oleh BP2MI melalui websitenya, yaitu bp2mi.go.id. Kegiatan medical check-up tahap 2 ini sekaligus juga mengajukan visa ke imigrasi Korea. Ini pengajuannya mengisi formulir bareng-bareng. 7. Pengeluaran CCPI oleh imigrasi Korea. Dan 8. Tahap pemberangkatan ke Korea. Di sini kamu bakalan dikarantina selama beberapa hari sebelum kamu berangkat ke Korea. Tapi sebelum kamu dikarantina, itu nanti di pengumuman kamu harus melakukan medical check up tahap yang ketiga untuk dicek penyakit menular TBC, hepatitis sipilis yang kayak gitu. Ini rumah sakitnya ditentukan oleh BP2MI. Jadi medical check up-nya bakal dilakukan sebanyak 3 kali. Pengumumannya bisa kamu lihat di website BP2MI. Oke, videonya cukup sampai sini. Semoga video kali ini bermanfaat dan kamu sedikit ada pencerahan mengenai 8 tahap kerja ke Korea lewat program G2G Korea. Dukung channel YouTube aku supaya bisa lebih berkembang dan aku semangat untuk kontennya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika dirasa video ini bermanfaat, kamu boleh share video ini ke teman kerabat sahabat kamu yang memerlukan informasi ini. Terima kasih, bye!